Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita jumpa lagi di podcast Abah dan juga Uma. Abah dan juga Uma. Abah dan Uma. Abah dan Uma gitu ya. Semangat semuanya hari ini, yang ada di Instagram juga saya sapa, Masya Allah ya. Yang ada di YouTube juga. Terus yang ada di TikTok juga, Masya Allah. Jangan lupa dukung dakwah kita dengan cara follow, like, komen juga, dan subscribe juga. Ya, Di mana? share, ya. Oke, di mana? Di Ustadz Safrizal. Masya Allah, begitu ya. Jangan lupa, jadi setiap kali nonton, setiap kali kita dengerin podcast kita atau lihat podcast kita, jangan lupa di follow juga. Nah, begitu ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah Semuanya baik ya, Masya Allah. Juga tentunya ada narasumber yang luar biasa ya setiap harinya ya. Saya ditemenin narasumber ini mulai dari podcast kita zaman ini ya, zaman bahula ya. Jadi narasumber ini juga luar biasa, debutnya Masya Allah ya di kancah perdakwaan. Di kancah ini ya pertravelan umroh haji, Masya Allah, banyak pokoknya ya perdakwaan gitu ya. Nah, oke. Kita sapa dulu narasumber yang luar biasa kita. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, mungkin telat-telat dikit ya Uma ya. Gak apa-apa ya, pokoknya kita selalu setia menemani semua viewer. Kita sesuaikan dengan jamnya ya Uma ya. Sesuaikan dengan jamnya, betul. Karena gini Uma, kalau kita itu kalau diam itu artinya akan tergilas oleh waktu gitu Uma ya. Iya betul. Jadi siapa kita yang diam? diam sebentar aja, kita sudah ketinggalan berbagai macam kesempatan ya. Betul, makanya jangan diam, ya. Jangan harus hanya bergerak terus. Betul, harus bergerak terus ya, meskipun di rumah juga harus produktif, seperti itu ya. Betul sekali. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah bi khair Uma, sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Kita pakai ini ya, putih-putih ini putih, ya kostumnya. ya. Waduh, luar biasa ya. Ada tema spesial hari ini. Nah, kemarin kan sudah kita bahas tentang rumah tangga juga. Hari ini kita kemarin kita bahas tentang konfliknya ya, konfliknya rumah tangga, tipsnya bagaimana kita mengelolanya. Nah, hari ini kita masuk di berbagai contoh dari konfliknya juga. Ya, ini lebih dalam lagi. Menyelam lebih konflik dalam. Itu ada apa aja? Salah satunya ini. Salah satunya ini yang paling menurut kita yang paling horor ya. Yang paling horor ya, yang paling menakutkan ya, kalimat ini ya. Satu kalimat ini. Jadi temanya hari ini katanya cinta, tapi kok KDRT. Wah, ini kita bahas KDRT ya. Lumayan ini ya, banyak juga ya yang sudah berumah tangga terus mengalami juga KDRT, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai begitu ya. Nah, kita masuk ke temanya. Abah ini ya, kita bahas masalah KDRT. Dampaknya kan luar biasa nanti ke perempuan juga, psikologi perempuan, apalagi kalau sudah punya anak, ke anaknya juga begitu ya. Bagaimana nanti kita dampaknya KDRT itu sendiri ke perempuan, ke si suami juga pasti ada dampaknya begitu. Bagaimana? Baik, terima kasih Uma atas waktunya dan juga kesempatan yang diberikan oleh saya ya. Dan juga terima kasih juga kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an Uma ya. Ini saya baca aja supaya tidak salah ya Uma ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, ini ada terusan kalimatnya Uma ya. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Ada terusan lagi, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil mawdaji'i wadribuhunna. Ini ayat yang mungkin
sering dipakai oleh para suami ataupun istri yang suka melakukan KDRT. Mereka itu ini kadang-kadang merasa takut ya kalau istrinya ataupun suaminya itu nanti nggak baik gitu ya, atau berbuat kezaliman, berbuat kelaliman. Ya, ini ada seorang istri ataupun suami itu nuzuzahunna. Itu artinya apa? Mereka itu menjadi wanita pembangkang, wanita yang sudah diberikan edukasi untuk bisa menjadi wanita yang solehah, tapi tidak mau, tetap melakukan kemaksiatan. Ini boleh dilakukan wadribuhunna. Artinya apa? Boleh dipukul Nah, boleh dipukul. Tetapi rata-rata orang ataupun suami ataupun istri juga ini ya. Jadi yang melakukan KDRT itu bukan hanya suami aja loh ya, tapi ada juga wanita yang notabene itu menjadi tokoh ya, menjadi tokoh daripada konflik rumah tangga. Dia sering memukuli suami. Nggak jarang berita di TV ada seorang suami yang bunuh diri gara-gara takut di KDRT-in oleh seorang istri. Jadi jangan salah para sahabat ya. Jadi kaum Hawa pun juga bisa menjadi horor bagi suaminya. Demikian juga. Tapi yang banyak rata-rata KDRT itu dilakukan oleh para suami. Nah, ayatnya ini mungkin kalau seumpama sahabat kita ataupun orang-orang di luar sana yang melakukan KDRT itu mempunyai alasan oh itu Ustadz di An-Nisa itu ada sebuah kalimat bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk memukul istri kita, tetapi jangan dilakukan dulu ya ya. Ada terusannya ini ya. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Aliyan kabira. Artinya apa? Tetapi kalau wanita ataupun istri atau suami juga nek wis di jalan Allah, dia menjadi wanita yang notabene tetap melakukan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, maka juga jangan dipukul. Ini haram hukumnya, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sangat tolerir sekali dengan suami ataupun istri dalam rumah tangga. Terutama Islam ini juga sangat memuliakan para perempuan. Betul. Gitu, sampai ada suratnya ya, An-Nisa. Betul. Ada sebentar ini An-Nisa ayat 43 ya. Ayat 43. Jadi An-Nisa ayat 43 ini mungkin sering dijadikan sebagai referensi seseorang untuk berbuat KDRT. Padahal ini ada ayat terusannya. Saya yakin ya, kata guru saya juga waktu itu kalau orang yang memanfaatkan ayat ini untuk nempeleng istrinya, untuk ngebukin istrinya, untuk nendang istrinya, ini berarti tidak membaca dan juga tidak mengkaji ayat ataupun kalimat seterusnya. Kalau memang sudah baik, sudah solihah, nurut, manut, dan sudah menjadi yang namanya wanita yang notabene standar sebagai seorang istri yang distandarkan oleh Al-Quran, ya jangan gitu loh ya, jangan dipukuli. Bahkan seorang suami itu kita harus ittiba kepada Rasulullah. Rasulullah itu adalah seseorang yang paling baik dengan keluarganya. Betul. Kan ada waktu itu kita pernah bahas ya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Artinya apa? Jadi sebaik-baik di antara kita semuanya, di antara kalian semuanya adalah yang paling baik dengan keluarganya. Nah, kata Rasulullah, dan saya ini adalah seseorang yang paling baik dengan keluarga saya. Jadi kita mencontoh siapa lagi kalau bukan Rasulullah. Begitu suri tauladan yang baik. Uswatun hasanah kita itu ada pada diri Rasulullah ya. Uswatun hasanah ya. Itu biasa seperti itu Nah, ini katanya kok cinta tapi kok KDRT. Berarti dalam melakukan akdun nikah waktu itu nggak sepenuh hati. Bahaya tuh. Bahaya. Atau kalau sepenuh hati pun, tapi memang tiba-tiba sepenuh hati saya melakukan ijab kabul waktu itu. Tapi ternyata memang istri saya itu begini. Artinya apa? Mencari pembelaan gitu ya ya. Demikian juga seorang istri juga jangan ya. Pada saat kita berikrar untuk menjalin bahtera rumah tangga dengan cara menikahi seorang laki-laki yang sudah kita pilih, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
kita jangan sampai berubah gitu artinya Umayyah, harus kita pertahankan. Bahkan yang namanya kebaikan itu dalam berumah tangga harus bener-bener kita naikkan Uma. Naikkan ya. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Betul sekali. Itu. Supaya yang besok kita juga harus lebih baik. Supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Bahkan dalam satu riwayat juga Umayyah, jadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, itu loh yang kuat ya. Bukan seperti menahan nafsunya. Bukan seperti Limbat Umayyah. Limbat ya, orang yang kuat itu bukan hanya seperti Limbat. Maksudnya Limbat juga kuat sih ya. Giginya bisa narik truk sampai berapa ton gitu ya Umayyah. Bukan itu maksud daripada riwayat ini, tetapi apa? Orang yang berhasil menahan amarahnya. Jika kok berdiri dia marah, duduklah Uma, supaya apa? Nggak jadi marah gitu Uma. Ya. Jadi seperti itu ya KDRT. Ya memang itu satu hal yang luar biasa ya. Banyak sekali kita dengar di biasanya pengadilan agama itu kasusnya memang KDRT itu terjadi bukan hanya di biasanya kalau kita dengar ini apa ya, masalah ekonomi, masalah apa, enggak, bahkan orang-orang yang sudah ekonominya mapan itu juga biasanya kalau memang imannya nggak kuat itu melakukan hal seperti itu. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa melakukan. Nah ini seperti apa namanya kasus yang kita angkat ini adalah merupakan curhatan dari seorang lelaki Umayyah. Seorang lelaki ini saya lihat dia juga gagah berani, tinggi, besar gitu ya. Tapi dia itu sering mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari istrinya. Padahal istrinya ini kalau saya lihat, saya kenal baik sama sahabat saya ini Umayyah. Uma juga kenal. Istrinya juga kecil ya Umayyah. Dari fisiknya itu kecil, terus pokoknya nggak ada kira-kira itu ditakuti gitu, enggak gitu. Tapi memang kok infonya itu sering menyakiti suaminya, ngaplok, nempel dan segala macam loh. Saya tanya, kok bisa kamu dikaplok, ditempel istrimu? Iya, karena memang dituduh ABG segala macam lah. Tuduhan ini juga nggak benar ya. Jadi kita itu kalau sudah membeli pasangan, kalau memang mereka itu tidak terbukti melakukan kesalahan-kesalahan, ya kita jangan curiga Umayyah. Harus kan berpositif tinggi, nggak mendasarkan. Kalau memang seorang suami ya kemana-mana dicurigai terus ya nggak nyaman lah gitu ya. Nah ini saya juga heran, kok bisa ya kamu tuh setinggi ini, sebesar ini, tapi kamu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari istrimu. Padahal istrimu tuh kalau saya lihat ya kecil ya Umayyah, jadi serkaset mata kalau diangkat oleh suaminya, dilempar gitu mungkin juga kalah gitu loh Umayyah. Tapi dia tuh merasa kok ini ya, karena memang infonya ini Umayyah, saya tuh sebagai seorang laki-laki nggak mau Ustadz, nggak mau apa namanya saya kalau sampai membalas segala macam. Bukan membalas, tapi bagaimana cara menyadarkannya. Ya, apa yang harus apa namanya dilakukan supaya dua insan ini mencari titik temu. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan istrinya kok sampai menuduh? Adakah ya chat daripada WA ataupun medsos lainnya yang mengarah pada perselingkuhan, atau mungkin apa namanya sahabat saya ini melakukan kesalahan-kesalahan tanpa sepengetahuan daripada istri melakukan apapun, ya itu juga salah, saya bilang gitu Mas. Nah ternyata memang seorang suami ini, teman saya ini nggak pernah melakukan apapun, tapi memang dia itu lagi curiga sama seseorang gitu loh. Lah ini marah-marah, kadang-kadang ngelempar gitu ya. Ya kalau bisa jangan ya. Orang yang melakukan KDRT itu sesungguhnya imannya lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala loh Umayyah. Karena memang kalau sudah KDRT itu kan nggak nyaman. Jadi KDRT seperti Uma katakan tadi adalah horor dalam pernikahan. Jadi horor itu apa ya? Menakutkan. Seorang suami mau pulang ke rumah, takutnya nanti istri marah-marah lagi. Demikian juga seorang istri, begitu suaminya kok datang, takutnya nanti dihororin lagi. Itu kan nggak benar takutnya luar biasa itu yang seperti itu ya. Kadang-kadang seorang perempuan juga mau cerita atau curhat itu malu apa ya? Iya, kemana gitu. Terus mau pergi ke keluarganya juga, ya nggak ada daya, malu pokoknya ya. Betul. Jadi karena memang kalau memang keluarga juga nanti dampaknya nanti menyedihkan, mau cerita ke orang tua gitu ya, nanti membebani orang tua. Kalau ke saudara pun juga ada kata-kata sakno itu loh, makasihan gitu loh, sama orang tua sama saudara yang sudah mendukung pernikahannya, itu juga menjadi yang namanya polemik Umayyah. Jadi
kalau orang melakukan yang namanya KDRT itu sesungguhnya apakah mereka nggak ingat Umaya? Mohon maaf nggih, pada saat mereka itu berhubungan biologis ya, saling memuji, saling mencinta, saling menikmati, itu apakah nggak ingat pada saat itu kok tega-teganya misalkan kok nempeleng, misalkan kok ngaplok dan segala macam, memukul, bahkan kadang-kadang itu ada sampai menendang gitu loh Umaya, sampai melempar asbak segala macam. Nah ini kan permasalahan ini kan basic banget sih Uma sebetulnya ya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal semacam itu, karena pasti Allah nggak suka dengan kekerasan, apalagi kekerasan dalam rumah tangga. Lah rumah tangga itu dibina untuk apa sih Uma ya? Katanya begini Uma, kau panggil diriku atas nama Allah, kan gitu ya. Atas nama Allah aku engkau halalkan gitu ya. Dan engkau sudah berjanji kepada orang tuaku, engkau meminangku untuk engkau menikahiku. Demi apa? Demi menjalankan yang namanya sunnah rasul ataupun ibadah. Lah kok sekarang kok disakiti gitu lah. Seorang wanita itu sebetulnya kan gini Umaya, kalau mau diajak berantem, saya yakin 99% ya, kalau si wanita ini nggak punya ilmu sihir ataupun nggak punya ilmu bela diri, pasti kalah loh Umaya. Dari ukuran tenaga laki-laki sama perempuan beda jauh. Tetapi kok tega gitu loh ya, ada seorang suami yang memperlakukan istrinya itu kasar segala macam. Nah ini banyak dampaknya. Nah sebelum kita didampak Umaya, kira-kira KDRT itu bisa nggak sih dilaporkan? Kan sekarang itu kan banyak Umaya, ada undang-undang gitu ya. Kalau saya ngomong ada KDRT laporin di visum, di visum segala macam ya. Jadi ada 3 yaitu Umaya, KDRT fisik, KDRT psikologi, dan juga KDRT seksual Umaya. Gitu ya. Jadi banyak juga loh artis ya ataupun public figure yang mereka itu bercerai karena memang mengalami kekerasan dalam seksual. Artinya seksual itu bagaimana kok kekerasannya Uma? Ini nggak sesuai dengan kaidah itu Uma. Kadang-kadang ada yang mohon maaf lewat pintu yang lain melakukan hubungan, itu kan nggak bener Uma ya. Misalnya dalam Islam kan juga nggak boleh. Bukan jalannya. Jadi kadang-kadang mereka itu berdalih Uma. Kalau orang kelainan, kalau sudah istrinya sudah di ini berarti kan termasuk ladangnya, dan ladang itu mau diapain oke. Tetapi ada cara yang notabene itu nggak bener Uma ya, nggak patut katanya, nggak patut caranya dalam Islam, yang nggak patut untuk masukin, ya nggak usah dimasukin gitu Uma ya, karena memang itu juga nanti akibatnya terjadi penyakit. Jadi Allah melarang segala sesuatu itu juga mesti ada alasan yang benar-benar basic Uma ya. Kenapa kok nggak boleh melalui ini? Karena memang ini ada sumber penyakit. Kenapa kok ini sama ini nggak boleh? Karena memang ada penyakit dan segala macam. Tentunya ada faktor negatif ya, ada dampak negatif yang nanti akan diterima oleh pasangan suami istri tersebut gitu loh Uma ya. Jadi itu yang wajar-wajar saja begitu itu ya, juga non sewu Uma ya, nggak usah melakukan apa ya Uma, kalau fisika, kalau di kimia itu apa Uma melakukan apa itu, analisa apa itu, nah hipotesa atau apa ya, itu nggak boleh Uma ya, yang umum aja. Bahkan kita juga ada kitab ya, Qurratul Ayun, Qurratul Uyun, itu kan ada kitabnya, ada Kama Sutra Islam itu juga ada. Jadi bagaimana cara berhubungan biologis bersenggama dengan baik itu ada Uma. Jadi belajar memang banyak, dan jangan lupa ada gurunya juga. Bahkan kapan hari kita itu nonton film apa Uma di Netflix ya, itu ada apa Uma, film Gowo Uma ya. Nah, itu ada zaman raja-raja dulu. Tapi itu ceritanya masih mengandung unsur pornografi dan porno aksi ya. Jadi ada kitab-kitab yang mengajarkan tentang kita, bagaimana kita itu berhubungan intim bersama seorang istri dan suami, terus bagaimana adabnya itu ada Uma. Jadi harus bersuci dulu, berdoa, ya kan, dan berniat kita melakukan hubungan suami istri ini karena Allah Subhanahu wa taala, saling memberikan rasa kepuasan dan juga bisa saling menikmati, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sepatutnya saja ya. Nanti kalau pengen tambah referensi, ada kitab-kitabnya yang Islam mengajarkan. Kalau agama lain ya agamanya itu mengajarkan apa, itu kita ikuti. Jadi pokoknya setiap agama itu mesti mengajarkan tentang hal-hal yang baik Uma ya. Namanya agama itu kan teratur Uma ya, ada aturan-aturannya. Begitu ya. Itu apa ya yang tadi apa itu pertama ya? Oke ya. Itu ya maksudnya KDRT Uma. KDRT itu dimulai juga seperti itu. Mungkin
orang imannya lagi imannya yang pertama. Salah satunya ini kekerasan seksual ya yang bisa membuat seorang suami ataupun istri itu merasa trauma ya. Nanti kalau nggak mau nanti ditempelin gitu kalau mau. Nah ini diancam cerai segala macam. Nah ini bahaya sekali. Jadi jangan sampai ya pada saat kita itu kok mau berantem dengan istri ataupun suami, kita harus bisa mengkondisikan atau kita ada manajemen konflik Umaya. Harus bener-bener kita tuh belajar gitu loh Umaya. Kembali lagi tujuan daripada rumah tangga ini adalah membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu ucapannya itu jangan samawal Umaya. Samawal itu artinya apa? Sakinah mawaddah wa gitu aja Umaya. Itu kan wawu dikasih fathah. Dan yang benar itu apa? Samaro sakinah mawaddah dan ada rahmat di situ Jadi jangan disingkat-singkat, lebih baik ngetik di WA itu juga kan nggak ada kuotanya ya Pak ya. Nggak ada kuotanya, jadi sudah dilengkapi saja. Meskipun itu di status juga dilengkapi saja. Atau bahkan tinggal sekarang begini Umaya, tiljana itu apa gitu kan? Til itu apa? Antil jana nggak apa-apa ya Umaya. Kalau tiljana seperti til itu nggak boleh. Jadi ya itu adab ya Umaya, adab juga ya. Kan juga nggak ada kuotanya, ditulis aja lengkap antil jana itu kan juga bagus bacanya tiljana. Oke, nah terus sekarang ini kita bicara mengenai ini Terus dampaknya apa sih? Dampaknya apa? Kalau seumpama sudah terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, tentunya pertama ini akan mengganggu yang namanya psikologi seorang suami ataupun istri yang menerima KDRT ya, yang menerima KDRT. Ini saya membaca referensi ya referensi buku. Terus yang selanjutnya perasaan rendah diri. Jadi seseorang yang pernah menerima KDRT itu kan rendah diri. Apa saya kurang cantik ya? Apa saya kurang baik ya? Gimana sih body saya? Gimana sih kelakuan saya kok sehingga suami ataupun istri kok memperlakukan saya seperti ini? Itu nanti akan menjadi trauma, terus menerus. Oke. Terus ada depresi juga ya. Depresi ini juga nggak bagus ya. Terus kadang-kadang juga sampai melakukan yang namanya bunuh diri. Nah ini juga nggak baik. Kalau seseorang sudah petang istilahnya ya. Petang itu apa ya? Gelap mata dan dia tidak bisa bercerita kepada siapapun. Akhirnya mereka mengambil satu langkah yang pastinya juga tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap bahwa dengan bunuh diri masalah selesai. Padahal ada kehidupan yang abadi loh ya di akhirat nanti, itu kehidupan setelah kematian. Itu justru yang lebih abadi Jadi seperti itu. Betul. Nah ini bagi anak bagaimana? Anak ini juga terus akan ingat ayahnya, papanya yang dulu sebagai pahlawan dan cinta pertamanya ya. Ini tidak lagi bahkan dia menganggap bahwa seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang melakukan KDRT itu ya memang semuanya laki-laki perempuan seperti itu, akan tercopy, akan tercapture di dalam pemikiran seorang anak bahwa ayah saya ini dulu nggak baik sama mama. Bahkan sampai ada ya yang cerita juga mamanya itu disuruh pisah sama papanya karena apa? Ayo kita hidup sendiri aja nggak usah sama papa ini telah banyak menyakiti hati mama, sudah menyakiti fisik mama, sudah menyakiti psikologi mama, ya udah kita pisah aja nggak usah sama papa. Ini bisa juga karena apa? Kebencian anak terhadap kepada orang tuanya ini juga akan tercapture terus sampai dia nanti itu dewasa. Ini bahaya ya. Itu sampai dewasa, dibawa sampai dewasa terngiang-ngiang terus. Betul ya. Nah terus bagaimana cara kita itu mengatasi yang namanya badai KDRT ya. Ini tipsnya. Tipnya pertama ini saya mengupdate sebuah buku juga ya. Saat ancaman kekerasan mulai terlihat, segera cari tempat aman untuk berlindung ya ya. Larilah gitu ya. Atau mungkin ke kamar dikunci yang rapet gitu ya. Sambil kita juga jangan memancing-mancing emosi, tapi ya nanti di kamar tapi nuduh-nuduh yang enggak kamu segala macam. Itu malah nanti suami ataupun yang melakukan KDRT itu akan ngambil alat ya untuk bisa mendobrak kamar tersebut dan akhirnya terjadi KDRT yang lebih. Pokoknya kalau memang sudah nggak aman ya masuk ke kamar dan bilang
minta maaf itu ya Umayyah, minta maaf kalau memang omongan saya tadi itu membuat sampean itu kok merasa naik pitam segala macam. Saya nggak sengaja, saya pengen rumah tangga kita baik-baik gitu Umayyah. Jangan memancing-mancing emosi, tentu saja Umayyah, ini bahaya. Terus jika kekerasan terlanjur terjadi, nah dokumentasikan barang bukti Umayyah. Ini untuk apa? Barangkali kita kok mau lapor-lapor nih Umayyah. Nah kalau memang KDRT itu terus-menerus terjadi Umayyah, terus sudah berjanji nggak mengulangi lagi, tapi terus itu berarti kan ada pengkhianatan. Nah dokumentasikan ya, supaya apa? Supaya yang menerima KDRT ini bisa melaporkan pasangannya yang notabene itu apa? Telah melakukan KDRT. Misalkan kok di kuping ini ada lebam, di kuping ini kok abu, apa namanya abu itu ya, bengkak di foto di video. Nah ini boleh dilaporkan, boleh disimpan sebagai ini. Betul. Ya, terus pastikan kita menceritakan kondisi yang saat ini alami kepada orang-orang yang terdekat, kepada saudara yang dekat, yang bisa menutupi rahasia tersebut dan tidak ember Umayyah. Artinya tidak ember apa? Nggak menceritakan kemana-mana. Kita cerita kepada tetangga kita, ternyata tetangga kita cerita dengan tetangga yang lain, itu juga bahaya banget ya. Terus yang selanjutnya perbaiki hubungan dengan keluarga dan juga tetangga. Nah kalau memang tetangga dirasa bisa memberikan yang terbaik ya diperbaiki Umayyah, supaya apa? Apabila ada segala sesuatu yang notabene itu bisa ada yang nolong. Jadi teriak-teriak tolong, jadi tetangga bisa menolong gitu Umayyah. Nah, tetangga kan motivator kita ya. Terus selalu simpan nomor penting seperti nomor telepon rumah sakit, polisi, dan juga mungkin di lingkungan kita ada Pak RT segala macam Umayyah. Simpan nomornya. Kalau memang ada segala sesuatu tinggal hubungi mereka. Nggak apa-apa minta tolong. Kalau memang situasi terjepit minta tolong saja. Betul. Gitu. Terus yang lainnya adalah jangan biarkan konflik itu berlarut dan berulang. Nanti kalau memang sudah terbiasa semacam itu, artinya tidak ada niatan untuk memperbaiki diri dalam rumah tangga. Ya untuk apa? Karena rumah tangga itu kalau memang terjadi konflik ya malaikat aja nggak mau masuk loh Umayyah. Jadi rahmat Allah pun juga nggak mau masuk. Karena apa? Nggak ada ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Dan itu berlaku kalau seumur hidup loh ya. Kalau nggak, apakah kuat ya seorang manusia seperti itu ya. Dan apabila itu pasangan yang sudah punya baby, sudah punya amanah ya, pastikan kalau kita melakukan KDRT ataupun KDRT itu terjadi, jangan sampai anak itu mengetahuinya Umayyah, karena bahaya. Seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu dia akan mengcapture, akan mengcopy ya di otak mereka, di pikiran mereka bahwa orang tuanya itu adalah salah satu yang nggak baik gitu loh Umayyah. Jadi ini menjadi pemikiran khusus bagi kita semuanya, supaya dalam Umayyah menjalin yang namanya hubungan rumah tangga ini kita bisa mengelola konflik dengan baik sehingga tidak ada KDRT. KDRT itu amat bahaya. Itu termasuk salah satu horor dalam pernikahan. Iya, makanya itu ya me time, family time itu bagus ya Abah ya. Jalan berdua kemana gitu juga bagus ya Abah ya. Kita jalin komunikasi yang baik dengan pasangan. Jadi seperti itu kurang juga apa sih gitu ya. Kurang apa sih kita, ayo tanya dari hati ke hati. Misalkan ya pasangan saya itu baiknya ini, kekurangannya ini, nggak apa-apa dibicarakan baik-baik pada saat kita melakukan yang namanya family time. Kita honeymoon yang keberapa itu nggak masalah Umayyah. Jadi kurangnya apa Abah itu, oh Abah maaf ya Abah, ini nggak usah tersinggung, kurangnya Abah itu ini ya. Terus tapi jangan mancing-mancing Umayyah. Terus kurangnya Umayyah itu ini, nanti terjadi yang namanya konflik lagi. Yang penting tujuannya kita itu apa sih? Untuk menjadikan rumah tangga kita itu rumah tangga yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga sering-sering sholat jamaah berdua. Iya. Kalau ada anak juga diajak betul. Jadi seperti makan bareng di meja itu juga luar biasa manfaatnya. Ngobrol bareng, terus mengantarkan putra-putrinya sekolah. Betul. Ada waktu 10 menit, 5 menit untuk ngobrol bersama, itu bagus banget Umayyah. Jadi ingat pada saat kita itu nun sewu Umayyah melakukan ijab kabul, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rumah tangga ini adalah rumah tangga yang sampai maut memisahkan kan gitu ya Umayyah. Qabiltu nikah wa taswijah bil mahrir. Jadi saya terima nikahnya. Seorang suami itu kan dinikahi sama istri itu ya, wanita yang menikah.
Jadi yang terima pernikahannya adalah laki-laki. Makanya kobil tuh. Jadi laki-laki itu penerima, saya terima. Nah, menerima ini juga dengan segala kelebihan dan juga kekurangan. Kalau banyak kekurangannya, alhamdulillah gitu Umayyah, kita harus berpositif thinking. Ada kelebihannya ya kita syukuri aja. Berarti itu adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Umayyah. Jadi begitu ya. Iya. Temanya luar biasa, masuk di masalah intinya yaitu konfliknya KDRT. Ada tipsnya tadi, boleh di capture tuh ya. Karena boleh memang curhat ya, boleh. DM, dan kami berdua akan selalu tahu ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau curhat ke Ustadz nanti timbul segala sesuatu yang nggak baik. Insya Allah kami berdua siapapun yang curhat akan aman dan tidak akan pernah kami ceritakan kepada siapapun ya. Itu di DM juga kita balesin satu persatu. Kalau selesai live itu ya. Karena memang kadang-kadang orang komen itu takut nih ketahuan semua yang baca, yang ikut live. Kadang-kadang DM juga. Di Abah dan Uma ini rahasia terjamin ya, hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi seperti itu. Gratis kok ya curhat bersama kami ya. Konsultasi boleh juga ya. Terima kasih yang sudah gabung di Instagram juga. Ya, banyak sekali di Instagram hari ini ya. Semoga sehat selalu, penuh dengan rahmat ya. Masya Allah. Di YouTube juga ya. Yang selalu pantengin YouTube kita. Saya lihat itu penontonnya atau view-nya juga banyak loh ya setiap hari. Barusan di-upload sehari sudah ada ratusan yang nonton ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagus juga. Ya. Bisa diambil hikmahnya juga gitu juga ya. Di TikTok juga terima kasih juga ya yang sudah gabung. Nah begitu ya sore hari ini, insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Amin. Saya doakan semuanya juga sehat-sehat. Kami pun berdua juga sehat-sehat supaya bisa nemenin viewers semuanya. Sebelum berpisah kita berdoa dulu Abbas. Oke, kita berdoa dulu ya para sahabat semuanya. Terima kasih sudah stay tune di beberapa medsos kami. Stay tune seperti kita siaran waktu itu ya di 98, berapa ya. Iya, itu kalau sudah mantan announcer itu susah ya. Jadi omongannya luar biasa. Oke, kita berdoa dulu Umayyah. Di pada kesempatan kali ini kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setelah kita itu berikhtiar dan juga berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Oke, yang sudah gabung terima kasih semuanya. Besok kita ketemu lagi Abah ya. Oke. Terima kasih Abah juga yang selalu setia menemani kita. Sami-sami Uma. Oke, kita tutup dulu Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.